di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pada pasal 3, pada ayat 33 pasal 1 itu jelas pemanfaatan. Pada pemanfaatan ini dilakukan dengan tidak merusak, tetap dia melestarikan, tetapi ada pemanfaatan yang tujuannya pada kesejahteraan, untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besar. Itu yang bisa menjadi dasar sehingga ada retribusi. Kenapa saya menyebut ini memang memantik polemik? Ya realitasnya kan memang begitu. Kita lihat di media sosial misalnya. Kita lihat di grup-grup WhatsApp, grup Facebook, ini dibahas. Dan dari banyak tanggapan orang, saya melihat persentase yang kontra justru lebih banyak daripada yang pro. Selanjutnya ini budayawan ya. Memang beliau ini sangat concern sekali mengenai sejarah Buton, khususnya di Benteng. Ini Pak Ode Alirman. Saya meminta pandangan Pak Ode terkait dengan eksistensi benteng ini dari dulu sampai sekarang yang dikaitkan nantinya dengan retribusi ini. Berikan kami gambaran gitu, agar ada rekomendasi bahwa oh ini ada perbaikan atau mungkin ini perlu disempurnakan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Iya, iya. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf. Biasanya saya memberi itu mengucap duluan sunat, tapi katanya yang jawabnya wajib. Iya. Jadi saya coba minta yang wajibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah, salawat pada Nabi Muhammad karena agama saya. Saya mohon maaf saudara semua yang saya hormati. Pak Rektor, saya panggil saja berkitab Pak. Pak Kadis Pariwisata yang saya hormati, Pak Yusri, ini budayawan yang sudah keliling, mungkin sudah sering dilihat kalau di Facebook atau di mana. Kemudian para praktisi akademisi, para mahasiswa, saya yakin kader generasi negeri Buton yang mudah-mudahan kedepannya menjadi generasi emas. Amin, 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 amin. Saya menyampaikan dulu undangan yang diantarkan itu, nama saya pakai tambahan di depan 3 huruf, padahal saya itu namanya di akhir 2 huruf saja. Sarjana hukum. Sarjana hukum. Karena undangannya ditulis doktorandus. Padahal saya berkecimpung di dunia hukum. Walaupun sampai hari ini terus terang saya lagi mencari satu hal. Wajah hukum banyak saya lihat, wajah bentuk banyak sekali. Tapi sampai hari ini saya masih keliling, baru satu saya dapat rasa hukum, rasanya hukum. Baru satu yang saya temukan, yaitu hukum api panas. Itu yang saya baru dapat. Kalau air tergantung dari sumbernya, bisa dingin, bisa panas. Cuma satu yang saya dapat, api panas. Sumbernya dari manapun tetap panas. Jadi rasa hukum inilah yang memulai saya untuk ingin berdiskusi dengan kita semua, karena negeri Buton ini menyusun hukum itu dengan rasa. Dalam bahasa Wolionya dia bilang namisi. Adat itu apa namisi? Aturan hukum adat itu dari rasa. Apa namisi? Namisi itu kabune nau. Upu dia harus adalah wajib dalil Qur'ani mainawai hadisina Nabi. Ini bahasa kita.
Jadi hukum yang ditegakkan di negeri ini dari hukum rasa. Bagaimana rasa? Tadi dari pariwisata, saya pastikan untuk mengeluarkan perda retribusi itu sudah melalui segala kajian dari sudut pandang manapun sudah pasti ada. Mungkin termasuk dengan kajian hukum rasa. Di mana hukum rasanya? Hukum rasanya itu misalnya begini, kita lihat hukum rasa. Kalau retribusi itu diperlakukan di sana, di dalam benteng. Kalau rumah saya orang di dalam benteng, bagaimana rasanya? Kalau saya orang yang lewat di dalam benteng, bagaimana rasanya? Tetapi di sisi lain juga, kalau saya penentu kebijakan, ingin memajukan daerah ini, bagaimana rasanya? Saya tahu di pariwisata itu, termasuk di kebudayaan, itu ada kerjasama itu Pak. Di pariwisata itu ada prinsip di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, 10 objek pemajuan kebudayaan. Itu di sana ada memang bagian-bagian bagaimana mengelola itu objek-objek kebudayaan itu. Kemudian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pada pasal 3, pada ayat 33 pasal 1 itu jelas pemanfaatan. Pada pemanfaatan ini dilakukan dengan tidak merusak, tetap dia melestarikan, tetapi ada pemanfaatan yang tujuannya pada kesejahteraan, untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besar. Itu yang bisa menjadi dasar sehingga ada retribusi sana. Tetapi dalam konteks inilah yang menjadikan kita semua melihat ada rasa di dalam untuk menyatukan kita. Namisi namai, maknanya ketika ini hadir sudah tentu sudah dipikirkan di pariwisata. Bagaimana kalau orang yang tinggal di sana, bagaimana orang yang lewat di sana, bagaimana kalau orang yang datang melihat kakeknya, melihat kuburan di Batia, pasti lewat di keraton, itu semua sudah dipikirkan. Jadi mungkin ini menjadi kajian kita, menjadi pikiran kita bersama untuk menyumbang pikiran ini sehingga retribusi ini menjadi baik, menjadi bagus, tetapi dapat kita rasakan bahwa itu ada manfaatnya secara bersama. Saya ingin bercerita sedikit dulu, minta waktu boleh? Ya, kurang lebih 5 menit. Oke, sejarahnya itu benteng yang saya paham. Ya. Dibuatnya itu benteng. Jadi benteng keraton itu menurut kisah yang saya baca, nanti sebentar Pak Yosini lagi lebih tajam ini, lebih spesialisnya di sana. Itu dibangun di zaman Sultan keempat Laelangi, tetapi belum selesai. Kemudian ketika digantikan oleh putra beliau, itu pada waktu dibangun itu Pak Sapatinya Labuke, yang kemudian setelah diganti Sultan Laelangi juga oleh anak beliau Lapaluhu, itu juga tidak selesai. Kemudian ketika Labuke yang dijadikan sultan, maka beliau berusaha menyelesaikan pembangunan benteng. Ada peristiwa di situ. Ini peristiwanya. Ketika benteng itu dikerjakan 10 tahun, masyarakat kelaparan. Yang melaut tidak ke laut, kelahiran berkurang karena suami jalan campur dengan istrinya, capek lelah mengerjakan benteng. Sehingga pada waktu itu di dalam riwayat Solimpona bersepakat untuk memajukan Sultan Labuke ini, Gafurul Wadud. Tapi beliau mengatakan, kalau bisa tunggu dulu, saya selesaikan dulu ini benteng. Sudah lihat tidak bagus selama pemerintahannya, sudah kelaparan. Tapi beliau berusaha terus, jangan dulu masukkan saya, diteruskan dulu sampai benteng selesai. Ketika benteng itu selesai, dia katakan saya akan turun, masukkan saya setelah benteng selesai. Jadi ketika dinilai dia bahwa ini sudah tidak bagus, karena rakyat sudah kelaparan, tetapi dia meminta terus selesaikan. Ketika benteng itu sudah selesai, masyarakat yang tinggal di dalamnya sudah aman, sudah santai, sudah sehat, sudah merasa terlindung.
beliau pergi menghadap Selimbona, mengundurkan diri dari sultan. Apa yang terjadi? Masyarakat tidak mengizinkan untuk dia keluar. Jangan. Karena sekarang kami sudah rasakan, sudah aman kita tinggal di dalam. Ini. Jadi pada awalnya dilihat, tidak bisa, jangan. Tapi ketika dia sudah menghasilkan, sudah bagus itu pendek, sudah dirasakan manfaatnya, mereka minta, jangan dulu, jangan. Kita sudah rasakan ini manfaatnya. Namun beliau sebagai kesatria, seorang pemimpin sipil, amanah, faktana, seorang pemimpin harus dia tablik. Dia tetap pada keputusannya, dia sudah mengatakan saya mundur. Maka dia mengundurkan diri, kemudian berangkat dan tinggal di Tombe Wahab sampai akhir hayatnya. Sudah tidak diizinkan pada awalnya, tidak disukai setelah jadi. Jadi mungkin kita semua berpikir apa yang perlu kita sarankan, apa yang kita sarankan sehingga perda ini bisa berjalan dengan catatan tidak ada rasa yang tersentuh, tidak ada yang disakiti dari perda itu, tapi kita semua melihat pada sisi manfaatnya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari aplaus buat Pak Laude Aliman, sarjana hukum. Wah, luar biasa. Dari masalah hukum, kemudian ke benteng, retribusi dan lain sebagainya, semuanya adalah tuntas. Selanjutnya, ini saya panggil Kanda atau Abang lagi. Abang ini banyak aktif di media sosial, bahkan sempat saya baca Facebooknya, statusnya Facebook ini, tentang bahwa perda ini memantik polemik gitu. Nah, ini nanti akan kita melihat bagaimana kacamata akademik ya dan sejarawan terkait dengan masalah retribusi ini, apakah perlu kita melakukan perbaikan yang konstruktif ya, atau ini adalah sesuatu hal yang biasa aja. Oke, Bang Yusri silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada moderator atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua saya, Pak Alirman, Pak Sujito, dan Pak Vicky, Pak Kadis Pariwisata. Barangkali saya langsung ke pokok masalah yang malam ini menjadi bahasan kita, soal retribusi. Memang ini tidak hanya memantik persoalan dari banyak orang yang barangkali tidak utuh menerima informasinya, dan kita barangkali diuntungkan juga oleh satu hal, bahwa langkah ini dilakukan oleh Pemda, dalam hal ini Dinas Pariwisata, tidak langsung dalam praktik tetapi melalui percobaan dahulu, sehingga ada ruang untuk ini barangkali dievaluasi. Dan menurut saya pertemuan malam ini barangkali menjadi bagian untuk dibukanya ruang bagi masukan-masukan untuk nanti dilakukan perbaikan. Kira-kira itu memang Undang-Undang Cagar Budaya kita, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu mengurai detail sekali, dan benteng keraton ini menjadi bagian dari cagar budaya itu. Lalu teman-teman di Pemda barangkali menyambut ini dengan satu langkah yang kalau tadi kita mendengar Pak Kadis Pariwisata bahwa sebenarnya soal retribusi ini sudah dimulai tidak baru sekarang. Ini sudah lama, sejak Pak Amirul Tamim dulu menjadi wali kota, dan barulah sekarang nampaknya membuat kehebohan itu. Kenapa saya
menyebut ini memang memantik polemik. Ya realitasnya kan memang begitu. Kita lihat di media sosial misalnya. Kita lihat di grup-grup WhatsApp, grup Facebook, ini dibahas. Dan dari banyak tanggapan orang, saya melihat persentase yang kontra justru lebih banyak daripada yang pro. Bahwa retribusi ini dianggap sebagai masalah, bukan sesuatu yang memberi solusi. Saya membayangkan begini, sebelum tadi mendengar penjelasan Pak Hadis, masa kita datang di hak yang menjadi tanah ulayat semua kita, minta kita membayar. Kita datang misalnya di makam, yang makam itu secara trust, secara genealogi terkait dengan kita, dan hanya untuk urusan itu kita harus dipalang, dimintai duit begitu. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Rektor tadi, Pak Sujito, bahwa tidak masalah retribusi seperti itu. Malah seharusnya memang dipungut retribusi, tetapi bikin wah dulu di dalam itu. Kalau tidak ada kewahan, ya barangkali akan banyak yang keberatan. Apalagi juga sekarang, ya ini kita melihat dinamika Buton ini gampang saja. Lini masa di media sosial itu jendela paling terang. Kita melihat yang bikin wah benteng Keraton Buton ini kan sebagai benteng terluas di dunia. Yang itu sudah selesai dengan keluarnya benteng Kota Buna itu yang kemarin itu. Rekor muri, ya. Jadi yang selama ini menjadi wah bahwa benteng Keraton Buton sebagai benteng terluas di dunia itu telah selesai setelah keluar rekor muri yang menetapkan ternyata yang terluas itu adalah benteng Kota Buna. Ini masalah yang memerlukan dijelaskan. Lalu kalau sudah lepas yang bagian itu, apa yang wah? Banyak yang wah di benteng Keraton Buton. Saya diskusi banyak dengan arkeolog, dosen saya Prof. Cecep di UI, ya, dosen arkeologi di UI, yang meriset mengenai benteng Keraton Buton. Saya datang di ruangannya dan beliau sangat senang ketika saya mengenalkan diri berasal dari Buton. Lalu menceritakan temuan riset mengenai benteng Keraton Buton. Saya tertarik dan sebagai orang Buton, menurut saya ini kesempatan untuk saya menanyakan banyak hal terkait benteng Keraton Kesultanan Buton. Prof. Cecep mengatakan benteng Keraton Buton itu adalah mahakarya. Mahakarya bukan oleh orang-orang Eropa, tapi justru oleh orang-orang lokal, pribumi orang Buton sendiri. Bayangkan kita menyusun batu yang bentuknya tidak saling beraturan, ada yang besar, ada yang kecil, lonjong ke kiri, lonjong ke kanan, tapi kita bisa menghasilkan satu susunan benteng yang begitu rapi, begitu presisi, sudut-sudutnya melingkar sempurna. Padahal disusun tidak dari batu-batu yang berukuran sama, sebagaimana benteng Fort Rotterdam di Makassar, atau benteng Frederiksburg di Jogja, atau benteng Victoria di Ambon. Benteng Keraton Buton berciri lain yang unik, yang tidak dipunyai
oleh daerah lain. Dan menurut Prof. Cecep, orang-orang Buton masa dahulu sudah mencapai peradaban yang jauh sangat tinggi. Lalu yang juga mengejutkan, dan barangkali ini adalah bentuk kearifan, benteng Keraton Buton itu dibuat dengan memperhatikan mitigasi bencana. Jadi benteng itu sudah dibuat untuk tahan gempa. Oleh orang Buton yang dipakai itu uwena tanah, urangnya tanah. Jadi susunan batu dan bentuk dari benteng itu dibuat mengikut uwena tanah itu, yang dalam kearifan orang Buton itu dianggap kalau dulu orang-orang tua kita di Buton ternyata sudah memperkirakan ini daerah yang punya resistensi pada bencana alam, khususnya gempa bumi. Jadi langkah mitigasi sudah mereka lakukan. Ini luar biasa menurut beliau. Dan ini yang menurut saya justru bagian yang harusnya banyak kita bicarakan. Ya, ini hal-hal lain yang menurut saya jauh lebih wah daripada sekadar hanya benteng terluas di dunia ini. Keunikan kearifan lokal itu menurut saya. Dan terkait dengan retribusi, kita berterima kasih Pak Kadis bisa menghadiri pertemuan ini, dan langsung dari beliau kita bisa mendengar sendiri bagaimana penjelasan terkait itu. Tetapi menurut saya retribusi ini memang perlu kehati-hatian dalam, terutama masyarakat itu perlu penjelasan yang utuh. Siapa yang dimintai retribusi? Apakah semua yang memasuki benteng Keraton Buton yang sekadar misalnya hanya mengunjungi kerabat? Saya misalnya tidak tinggal di Keraton, tapi nenek saya ada di Keraton, dan saya sering bolak-balik di Keraton. Kuburan kakek-kakek saya misalnya ada di Keraton. Lalu di suatu saat saya ziarah, apakah ketika masuk misalnya dipungut juga retribusi? Lalu saya membayangkan, bagus itu retribusi itu ada, tapi fasilitas dan instrumen di dalam benteng juga harus disiapkan. Misalnya ada di setiap spot di benteng itu kan banyak sekali spot, Jarlijo, Makam Murhum, Kamalikara, Kamalibata, dan yang lain banyak sekali. Makam-makam Sultan Buton. Jadi Pak Feki justru menyebut dulu setiap memasuki spot itu harus membayar. Saya membayangkan begitu repot, maka dibuat satu pintu, dan bagusnya ternyata jauh lebih murah. Tapi menurut saya akan menarik kalau dibikin misalnya di benteng itu kan ada teman-teman yang juga pemandu gitu ya Pak Kadis. Ya, pemandu wisata. Iya, pemandu wisata. Ini apakah pemandu ini juga menjadi tanggungan pengunjung untuk mereka dibayar, atau mereka dibayar dari retribusi yang dibayar di tempat itu? Ini juga saya kira harus dijelaskan supaya pengunjung itu paham dan tahu, oh sudah disiapkan pemandu oleh Pemda yang barangkali dibikin berpakaian seperti pakaian orang-orang masa lalu. Ada tongkatnya, ada macam-macam atribut pakaian orang-orang masa lalu, sehingga betul-betul tertib. Dan saya kira kalau dibikin begitu orang tidak akan keberatan, membayar mahal sekalipun. Baik, saya kira itu nanti. Oke, terima kasih luar biasa. Ini kurang lebih 10 menit ini kayak tidak terasa gitu.
Ya, beri aplaus buat Bang Yusri, luar biasa. Ya, dari apa yang dipaparkan tadi ada sangat detail tentang masalah Benteng Keraton Buton atau Benteng Keraton Olio, yang di dalamnya itu ada keunikan, bukan hanya sekedar luasnya, tetapi ada keunikan yang yang perlu dieksplorasi, yang perlu digali lagi untuk diperkenalkan kepada generasi-generasi, khususnya para pengunjung, wisatawan yang masuk di dalam, agar dalam bahasanya anak muda worth it gitu. Antara biaya yang dikeluarkan dengan fasilitas yang disediakan, orang bilang worth it. Kita closing statement dari karena yang terakhir dari Bang Yusri, singkat, padat dan jelas untuk menjadi rekomendasi. Terima kasih. Baik, barangkali saya langsung pada komentar penutup. Tadi ada pertanyaan soal kebijakan yang kontroversial. Sebenarnya kebijakan yang kontroversial itu bagus karena menunjukkan nilai dari kebijakan itu. Jadi kebijakan yang kalau memantik tanggapan itu artinya kebijakan yang menarik. Kalau tidak, orang akan diam saja. Jadi menurut saya soal retribusi ini artinya menarik, dan Pemda kita tadi mendengar sendiri terbuka terhadap masukan. Ini pertemuan yang saya kira punya manfaat yang baik dan banyak untuk barangkali Pak Kadis dan teman-teman Pemda menyerap aspirasi dan masukan dari teman-teman, termasuk barangkali tadi soal yang juga saya sampaikan, bagaimana wah-wah yang lain banyak sekali di dalam benteng itu Pak Kadis, barangkali itu bisa diefektifkan. Ada banyak spot yang oleh orang lain belum banyak diketahui, itu harus banyak ditelusuri sehingga orang datang bahkan dengan membayar mahal pun dia mau. Saya setuju tadi Pak Rektor, wahkan dulu itu benteng Keraton Buton, siapkan piranti yang mendukung kebijakan itu. Kalau kebijakan tiba-tiba turun tanpa diperbaiki di dalam, itu juga masalah. Bagaimana kita lihat tempat-tempat cagar budaya di Jakarta, misalnya di Kota Tua, itu menjadi sentrum dari aktivitas berkesenian dan berkebudayaan. Kenapa benteng Keraton Buton tidak dibuat serupa itu? Kekayaan dan kekuatan kita terletak tidak di laut, tidak di pantai, tetapi di aspek budaya. Ini yang harusnya banyak dieksplor dan dielaborasi. Kekuatan kita dari masa lalu sampai di masa sekarang itu adalah bagian spiritual dan kebudayaan. Itu yang barangkali mudah-mudahan ke depan bisa menjadi perhatian dari teman-teman Pemda untuk lebih banyak dikembangkan. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Yusri, beri aplaus buat Bang Yusri.